Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Terima kasih, saya mengucapkan diberikan kesempatan untuk sharing sedikit tentang osteoporosis untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya mulai. Ini ada pepatah dulu. Eugene Sendo ini seorang binaraga zaman dulu. Jadi dia waktu itu membuat pepatah, life is movement. Once you stop moving, you are dead. Jadi hidup itu adalah sebuah pergerakan. Jadi kalau kita berhenti bergerak, maka tidak lama tubuh kita akan semakin lama semakin mengalami kemunduran dan akhirnya akan terserang penyakit. Nah itulah akhirnya dinamakan akhirnya dia meninggal. Ini osteoporosis merupakan suatu masalah yang paling serius. Jadi 70% dari orang berusia 65 tahun ke atas itu tidak pernah didiagnosa dan tidak pernah tahu dia terkena osteoporosis sampai akhirnya misalnya mengalami suatu kejadian patah tulang tiba-tiba, terjatuh terpleset dengan daya yang pelan tapi tiba-tiba patah. Nah, mungkin banyak juga di antara Bapak Ibu sekalian di sini yang tidak pernah tahu nih, saya ini osteoporosis apa tidak pernah tahu karena tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi dianggap, orang menganggap ya sehat-sehat saja gitu kan. Padahal 70%-nya itu hampir terkena osteoporosis. Nah, ini osteoporosis itu kan kalau kita dengar kan penyakit yang paling sering kan kanker, stroke ya. Patah tulang itu kan paling jarang. Jadi orang menganggap oh penyakit paling banyak di dunia itu selalu cancer. Padahal kalau dilihat dibandingkan dalam 1 tahunnya kejadian per tahunnya patah tulang itu 2 juta. Paling tinggi di antara semuanya. Tapi orang-orang tidak pernah menyadari itu. Jadi dianggap patah tulang itu bukan suatu penyakit yang serius padahal kejadiannya sangat tinggi. Ini contoh patah tulang pada pinggul ini yang paling sering terjadi. Jadi pada pasien yang usia lanjut tidak sengaja terpleset jatuh dengan ke sisi kiri atau kanan, nah itu biasanya paling sering kena pinggulnya antara pinggul kiri atau pinggul kanan. Nah ini kalau sampai terjadi ini yang menyebabkan jadi 40%-nya pasti tidak bisa berjalan kalau tidak diobati. Nah 60%-nya selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah kematiannya antara 20-24% karena kalau seorang mengalami patah tulang di pinggul dia tidak bangun dalam jangka waktu yang lama maka akan muncul komplikasi. Nah komplikasi yang paling sering apa biasanya? Karena tiduran lama terjadi luka di daerah pantat satu. Yang kedua biasanya harusnya orangnya sehat tidur terus akhirnya batuk-batuk karena paru-parunya tidak bisa dapat oksigen yang bagus karena terkurung di dalam satu ruangan. Yang ketiga, biasanya ototnya semakin mengecil. Nah, karena dia tidak bergerak itu tadi, seperti yang di awal tadi ceritakan. Jadi kalau tidak bergerak, otot semakin mengecil, lama-lama ototnya habis. Setelah itu pasiennya sudah tidak bisa kembali lagi normal untuk berjalan. Nah ini perbandingannya tulang normal itu kayak apa sih? Tulang normal itu ya ada lubang-lubangnya gini seperti sarangnya lebah. Tapi kalau pada osteoporotik itu lubang-lubangnya lebih banyak. Jadi hampir tidak ada dindingnya masalahnya. Jadi semuanya di dalam ini berongga semua. Nah, sedangkan yang normal dia seperti sarang lebah. Jadi tetap ada dinding di bagian luarnya. Nah, ini proses bagaimana tulang itu hidup. Jadi tulang itu sebenarnya hidup di dalam sana. Jadi ada proses yang namanya membuat tulang baru dan membuang tulang lama. Jadi normalnya terjadi tulang baru yang dibentuk itu sedikit lebih banyak daripada yang dimakan. Jadi makanya kenapa tulangnya tetap padat, tetap kuat. Nah, pada orang osteoporosis itu yang makan tulangnya lebih banyak daripada yang numpuk. Jadi akhirnya lama-lama defisit lama-lama tulangnya jadi lubang semua, yaitu yang dinamakan osteoporosis. Nah, ini pertumbuhan massa tulang paling tinggi itu di sekitar umur 20-30. Jadi mulai 20-30 paling tinggi, lalu dia akan turun pelan-pelan. Nah, puncaknya merendahnya ketika kalau pada perempuan ketika menopause. Jadi menopause itu musuh utamanya perempuan. Begitu dia mengalami menopause, semuanya akan menurun
satu, kepadatan tulangnya menurun, yang kedua sendinya juga menurun yang disebut dengan osteoartritis ya. Jadi banyak yang salah kaprah nanti osteoporosis sama osteoartritis itu dianggap sama, padahal itu bukan. Kalau porosis itu terjadinya di tulang, kalau artritis itu biasanya terjadinya di sendi. Jadi di semua sendi, sendi lutut, sendi pinggul, itu yang ada engselnya itu yang bisa artritis ya. Nah ini faktor resikonya apa sih yang tidak dapat Anda rubah? Jadi ini sudah bawaan, nggak bisa diapa-apain. Jadi satu, gender itu yaitu laki-laki perempuan selalu akan mengalami duluan daripada laki-laki. Keturunan apa? Genetik, jadi diturunkan dari atas-atasnya memang kepadatan tulangnya jelek. Umur berikutnya itu tadi di atas 60 tahun dia akan mengalami susut tulangnya secara perlahan. Nah, terus apa lagi? Riwayat patah tulang. Jadi kalau sudah pernah patah tulang itu pasti kekuatannya akan menurun. Nah, berikutnya apa lagi? Kondisi medis. Kondisi medis itu ada kelainan di dalam tulang. Nah, jadi tulangnya memang tidak bisa bertumbuh. Jadi dia lebih rentan. Yang terakhir medikasi. Medikasi itu kalau orang minum obat-obatan, misalnya orang kena CA di kemoterapi, lah itu tulangnya akan ropos dengan sendirinya karena kemoterapi itu merusak sel, termasuk sel yang jahat dan sel yang sehat. Jadi sel yang sehatnya pun ikut dirusak, akhirnya jadi ropos. Nah ini kondisi yang menyebabkan keroposan ini tadi saya bilang. Nah ini orang yang suka minum alkohol, cancer, saya lihat di sini autoimun. Jadi semua penyakit autoimun itu rata-rata memang orangnya akan keropos. Nah yang paling sering di sini biasanya orang diabetes mellitus, ya biasanya itu kan selalu terjadi pada orang yang sudah usia lanjut. Berikutnya lagi biasanya hipertiroid. Jadi hipertiroid itu menyebabkan kalsiumnya juga mengalami pengeroposan. Jadi lama-lama kalsiumnya habis. Ya. Nah ini yang dapat dirubah. Jadi ini yang harus kita modifikasi supaya osteoporosisnya itu tidak terus terjadi. Ya. Nah ini salah satunya konsumsi kalsium. Yang kedua vitamin D. Yang ketiga jangan merokok, alkohol. Yang keempat aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu bisa dengan jalan sehat, bisa dengan mengangkat beban ringan, bisa dengan berenang, bisa. Nah, keenam posturnya dalam arti, ya ini kalau duduk, Bapak Ibu kalau duduk semua di sini, nah, duduk itu salah satu mempengaruhi karena dengan postur yang jelek dia akan memberikan tekanan berlebihan terutama di tulang belakang. Jadi kalau kita mau duduk gimana yang bagus ya? Duduk itu harus pantatnya itu nempel ke belakang habis, baru badannya disenderkan. Jadi nggak boleh pantatnya belum nempel sampai habis, terus badannya ditaruh, jadi ada gap antara kursi sama badan, itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar dia nempel benar. Ini kayak gini sebenarnya kurang bagus duduknya karena dia kurang nempel ke belakang. Itu contoh yang paling gampang. Jadi karena terbiasa duduk begitu, tekanannya akan berubah ya. Nah ini bagaimana sih kita mengetahui kalau kita berisiko ini patah tulang karena cedera itu patah? Jadi kepleset, kesandung, terbentur sesuatu, patah. Ini saya pernah dapat pasien saya ini. Jadi seorang apa ya namanya, oma-oma, dia punya cucunya itu nakal sekali kata omanya. Nah karena dia jengkel, cucunya itu dipukul sama dia, pakai tangan. Nah menurut omanya dia mukul itu tidak keras karena cucunya yang dipukul itu sekitar umur 5 tahun. Dan cucunya nggak nangis, tapi pergelangan tangan omanya patah. Jadi salah satu contoh osteoporosis yang nggak disadari. Jadi dia datang dengan tangan posisinya bengkak, dia tidak menyangka kalau itu patah. Tapi kalau saya sebagai dokter ortopedi, saya lihat kondisi tangan begitu, saya yakin itu pasti patah, cuma nggak tahu bentuk patahnya di mana. Maka saya ronsen, ketahuan patah, terus saya kasih tahu kalau ini patah. Dia tidak percaya kalau itu patah. Dia tidak percaya itu patah, dia tidak mau dilakukan apa-apa, dia pindahlah ke tempat lain, ke dokter lain lah, gitu. Beberapa minggu kemudian, 1 minggu setelah dia balik lagi, dia ngomong, dok beneran ternyata tangan saya patah. Nah saya bilang, yang bohongin siapa? Saya bilang gitu, memang dari awal saya bilang patah. Nah, itu salah satu contoh yang tiba-tiba hanya memukul saja. Logikanya orang dewasa memukul anak kecil itu tidak mungkin dia bisa patah. Ya, nah ini patah, nah itu salah satunya contohnya osteoporosis. Nah ini yang berikutnya tinggi badannya kurang dari 2 cm, tiba-tiba nyusut. Jadi ada yang bilang, dok dulu tinggi saya itu 160 misalnya, sekarang kok ketoknya jadi susut dok gitu. Oh masa saya ini tambah pendek dok lah? Kenapa dia tambah pendek? Karena tulang belakangnya patah. Biasanya kalau di ronsen tulang belakangnya harusnya ruasnya lurus,
Jadi gepeng-gepeng lah, gepeng-gepeng semua itu karena osteoporosis, karena dia turun per kotaknya, per tulang belakangnya itu turun semua. Jadi kelihatannya lama-lama kalau dijumlah ya menurun. Makanya kenapa orang bilang kok tiba-tiba saya jadi pendek ya. Gitu. Nah, ini salah satu faktornya. Terus yang berikutnya ini bisa sebenarnya ada kalkulatornya namanya Flux. Ini ada nih online nih bisa. Nanti masukin angka, masukin nomor, nanti bisa keluar resikonya untuk terkena osteoporosis. Ini kalau yang mau pasti itu namanya bone mineral density ya, ini namanya BMD ya, ini bergunanya untuk wanita 65 tahun, laki-laki 70 tahun, orang dengan resiko lah. BMD ini jangan takut diperiksa ini, karena ini satu tidak berbahaya, tidak menimbulkan radiasi, tidak menimbulkan apa-apa, jadi jangan takut. Oh nanti kalau saya diperiksa ini kayak ronsen kena radiasi ya, ini yang sangat tidak sakit, tidak ada apa-apa dalam pengerjaan jemaat. Tadi ada tuh satu jemaat yang bawa tadi Pak, siapa ya? Pak Pandu ya? Nah tadi ada tuh yang mbak contohnya, ya Pak ya? Mbak contohnya BMD. Nah ini loh cara bacanya. Jadi hasilnya itu nanti akan keluar seperti ini sebenarnya angkanya. Jadi yang normal itu dari min 1 ke atas, jadi lebih besar dari min 1 itu normal. Nah kalau min 1 sampai min 2,5 itu namanya low bone, ini namanya osteopenia. Osteopenia itu namanya sebelum osteoporosis. Jadi satu tingkat sebelum osteoporosis itu namanya osteopenia. Nah di atas 2,5 itu namanya osteoporosis ya, ini yang biasanya. Sebenarnya ada lagi di atas 4, negatif 4 itu namanya severe osteoporosis, jadi osteoporosis berat. Itu tapi jarang sekali dijumpai. Kalau osteoporosis berat di sini itu jarang. Ya biasanya paling sering osteoporosis atau osteopenia. Nah, yang normal itu justru selama ini saya menemukan pasien di atas 65 tahun yang mbak BMD ke saya, belum pernah ada yang normal. Tidak pernah saya nemuin ada yang normal. Jadi semuanya paling bagus osteopenia, tapi rata-rata osteoporosis semua. Nah ini pencegahan mana? Ya paling gampang satu minum kalsium toh, 2 vitamin D kan suplemen juga, ketiga aktivitas fisik, keempat ya ini jangan sampai jatuh. Nah ini kenapa kalau kita kekurangan kalsium itu dia akan keropos ya, ini karena saraf dan otot itu membutuhkan kalsium untuk bisa berfungsi. Jadi kalau tidak ada kalsium dalam darah, kalsiumnya rendah, otomatis dia akan ngambil dari tulangnya digerus terus, makanya habis. Nah, rata-rata dosis yang dianjurkan itu 1000 mg sudah cukup, 1000 mg per hari itu sudah cukup untuk maintenance hariannya, sudah cukup. Nah, ini makanan yang bisa kita makan lah. Dairy food ini kayak olahan susu, jadi kayak keju, mentega, itu bisa dia mengandung kalsium. Terus sarden, terus fortified cereal ini, fortified itu maksudnya ada tambahannya ada. Jadi kalau kita beli sereal, soy milk atau rice milk yang bagus kalau di supermarket itu ada tulisannya fortified ya. Fortified itu berarti sudah ditambahi kalsium di dalamnya. Kalau kita beli sereal biasa, nggak ada tulisannya fortified ini, nggak ada kalsiumnya percaya saya. Jadi pasti kalau yang fortified ini harganya lebih mahal daripada yang biasa. Terus berikutnya lagi yang 50-200 mg yang bisa didapat ya dari salmon, bisa dari almond, bisa kalau yang kecil ya biasanya dari sayur-sayuran. Nah ini loh cara bacanya. Jadi kalau ada ini nah, kalsium kan ini loh 20%. Jadi kalau cara bacanya angkanya 20 tambah aja 01 ya, ini hasilnya. Berarti makanan ini dalam satu kali penyajian itu mengandung 200 mg kalsium. Ini kalau mau baca nutrition fact-nya caranya gitu. Nah ini suplemen kalsium. Nah suplemen kalsium ini yang biasa kita minum ya ada 2. Ini kalsium citrat ini yang biasa beredar di toko-toko obat, di farmasi, di Guardia, di mana Blackmores itu isinya kalsium citrat. Nah, kalau satunya lagi itu kalsium karbonat. Nah, biasanya kalsium karbonat ini harganya memang lebih murah dibandingkan dengan citrat, dan dia harus dimakan dengan makanan karena dia bisa menyebabkan kembung. Biasanya paling sering itu nggak bisa BAB. Jadi kalau minumnya kalsium karbonat ini biasanya susah untuk BAB, apalagi kalau orangnya memang punya bawaan nggak bisa BAB. Ini vitamin D. Nah, vitamin D itu membutuhkan kalsium supaya dia bisa diserap. Jadi kasarannya gini, vitamin D itu seperti mobil. Jadi kalsium itu seperti batu. Jadi kalau kita punya batunya, punya kalsiumnya, tapi kita tidak punya vitamin D-nya, jadi kalsium itu diangkat oleh L300 kasarannya. Tapi kalau kita minum vitamin D, kalsiumnya itu diangkat sama truk. Jadi otomatis kalau diangkat sama truk,
dia penyerapannya akan lebih cepat. Nah, makanya kalau disuruh milih, dok, kalau saya suruh milih minum kalsium atau vitamin D, salah satu misalnya minum kalsium, jangan minum vitamin D, karena vitamin D tanpa kalsium dia tidak ada gunanya. Jadi jangan pernah percaya vitamin D itu dibuat COVID. Saya kasih tahu. Jadi itu sudah dari dulu orang bilang vitamin D itu dipakai untuk COVID. Dari zaman COVID dulu saya sampai heran-heran apa fungsinya vitamin D untuk COVID. Jadi ini loh, vitamin D itu sama seperti vitamin C, dia punya efek antioksidan namanya lah. Efek antioksidan itu yang dipakai untuk menangkap radikal bebas namanya. Radikal bebas itu salah satunya dihasilkan oleh virus. Jadi, tapi itu kan fungsi utamanya sih vitamin D ini untuk angkut kalsium, bukan untuk COVID, bukan untuk radikal bebas. Kalau mau radikal bebas lebih baik minumlah vitamin C karena dia fungsinya lebih bagus lah. Tapi fungsi utamanya dia hanya untuk ngangkut itu. Tapi tidak tahu kenapa dianjurkan pakai vitamin D untuk menangkal COVID. Nah, saya nggak tahu apa pabrik obatnya jualan, nggak tahu ya. Nah, saya lebih lucu lagi sekarang kan, vitamin D plus K2, apa K3 lupa aku ya. Nah, K3. Semua pasien yang datang ke saya ngomong, dok, kalau minum vitamin D itu harus vitamin D plus K3. Aku bilang gini, bu, ibu kalau minum vitamin D nggak usah pakai K. K itu untuk pembekuan darah. Jadi apa gunanya minum vitamin K itu? Vitamin K itu gunanya hanya untuk pembekuan darah. Kalau misalnya ada orang yang punya kelainan darah, jadi waktu bekunya itu, misalnya orang waktu bekunya 1 detik, dia 5 detik baru beku. Nah itu dikasih vitamin K untuk mempercepat pembekuan darah lah. Vitamin K itu fungsi utamanya untuk pembekuan darah, bukan untuk apa-apa. Jadi kalau beli vitamin nggak usah pakai K, nggak apa-apa. Tapi orang-orang bilang selalu yang K itu lebih bagus. Nah itulah yang saya bilang, nanti setelah K, percayalah dengan saya pasti akan muncul yang lain. Nggak tahu, nggak tahu apa, pokoknya ada tambahannya. Supaya apa? Supaya orang tertarik terus untuk membeli, padahal sebenarnya esensinya itu hanya vitamin D. Yang embel-embelnya itu sudah jangan gitu. Nah kebutuhannya pun sebenarnya hanya sampai 1000 sampai 2000 intraunit satu harinya. Nah, coba bayangkan vitamin D yang berada di sini 5000 intraunit. Itu kalau ginjalnya sehat diminum mungkin ya nggak apa-apa dalam setahun. Tapi kalau 5 tahun minum 5000 intraunit itu saya pasti gagal ginjal. Karena dosisnya terlalu besar. Sedangkan kita itu hanya maksimal 2000. Saya itu memberi vitamin D 2000 intraunit itu pada pasien patah tulang. Selain patah tulang saya nggak pernah memberi 2000. Saya cuma berinya 1000 intraunit itu maksimal, sudah sehari sekali sudah cukup. Nah, ini yang bisa dapat dari vitamin D ya, ini contoh-contohnya. Nah biasanya orang ngomong, dok, kalau berjemur perlu nggak dok? Kalau saya nggak nyarankan berjemur. Kenapa? Kan tahu-taunya kan dapat vitamin D dari berjemur. Padahal kalau kita mau dapat vitamin D dari berjemur, satu, nggak boleh pakai baju. Dan yang dijemur itu punggungnya. Bukan tangannya gini jemur, bukan. Punggungnya dijemur, tidak pakai baju, menghadap sinar matahari. Jamnya itu jam 8:30 sampai 8:30. Lewat dari jam itu dijemur, jadi kanker kulit karena UVB-nya terlalu tinggi. Nah, makanya saya bilang saya nggak pernah nyarankan untuk berjemur karena nyari penyakit yang lain. Nanti yang ada ibu-ibu kulitnya mulus terus jadi flek semua. Sudah kulitnya mulai menua dikasih flek nanti kan. Nah makanya saya bilang lebih baik minumlah suplemen, nggak usah jemur-jemuran. Gak ada gunanya kita berjemur gitu kalau pakai baju. Nah, kalau nggak pakai baju ya boleh-boleh aja. Nah ini aktivitasnya. Nah, jadi yang paling tidak membebani, tidak ada ininya itu berenang bersepeda. Nah lebih ini jalan sehat. Semakin naik ini semakin berat. Nah, tapi ini semua itu belum tentu cocok dengan orang usia lanjut. Karena apa? Karena biasanya orang usia lanjut itu dengkulnya mesti kalah. Dengkulnya masih sakit. Nah kalau dia dipakai jalan sehat ini dengkulnya tambah sakit, apalagi dipakai lari, jogging dan kawan-kawannya, karena dia terbebani. Jadi sebenarnya jalannya ini bukan jalan sehat aja, jalan untuk aktivitas sehari-hari itu sudah cukup. Misalnya kemari ngurusin kerjaan apa segala macam, ngurus rumah tangga itu sudah cukup. Jadi nggak perlu ditambah lagi dengan jalan keliling 10.000 langkah, itu gak ada gunanya. Kalau masih sehat, umurnya di bawah 50 tahun ya boleh. Tapi kalau sudah di atas 50 tahun, itu kan namanya organ, benda, alat yang kita pakai jalan terus dari kecil sampai umur 50 tahun pasti lama-lama akan kalah. Nah,
Kalau dipakai berlebihan terus lama-lama apa ya? Lama-lama rusak. Nah, tujuannya kita kan hanya menjaga itu jangan sampai rusak. Nah ini yang saya bilang tadi. Ya paling sering itu kadang-kadang kepada orang tua nggak ada apa-apa ya ini punggungnya jadi, nah kan harusnya tingginya segini nih. Dia kemet nih jadi segini lah. Kalau segini dari atas sampai bawah segini terus ya lama-lama bisa pendek atau kelihatan jadi pendek kan. Kalau dijumlah kan jadi banyak. Nah ini supaya supportnya bagus di tulang belakang ya ini perbaiki postur, perbaiki mekanik. Ya, ini latihannya nih latihan otot dada, latihan otot punggung, latihan otot perut. Nah ini contohnya nih kalau mau lihat. Nah ini loh caranya otot punggung. Jadi otot punggung itu ngadep aja ininya ke arah dinding gitu boleh. Tangannya itu di samping, terus ditarik dia ke arah belakang, tahan sampai 3 detik, 4 detik, baru lepas. Itu untuk ngelatih ini. Kalau mau ngelatih otot dada sama posisinya gini, tapi bedanya dia dorong ke tembok, jadi dorong ke tembok tangannya 3 detik terus dilepasin. Itu kalau ngelatih yang dada, kalau yang punggung arahnya ke belakang. Nah ini kalau mau ngelatih kaki, caranya yang paling gampang. Ya ini pakai kursi, jadi jangan sekali-sekali ini jongkok sampai sini, nggak bisa. Ini mesti kasih kursi, jadi ininya turun sampai nyentuh ini, terus berdiri lagi, nyentuh ini, berdiri lagi lah. Tapi posisi punggungnya ini harus lurus, tidak boleh dia melengkung. Nah kalau melengkung otomatis yang nahan punggungnya, kalau yang nahan punggungnya ya sakit nanti jadinya ya. Ini latihan keseimbangan nih, berdiri satu kaki. Ini boleh, ini bagus untuk melatih keseimbangan pada orang-orang yang sudah usia lanjut supaya ototnya berkontraksi. Cuman ya hati-hati jangan sampai jatuh. Nah ini caranya kalau mau ngangkat nih, biasanya kan orang-orang sendiri. Nah ini loh punggungnya ini harus selalu lurus dan lututnya ditekuk. Nah kalau yang ini salahnya, nah ini kan lututnya lurus, ininya bungkuk kan, makanya dia bebannya di punggung. Sama juga dengan orang kalau orang tua sikat gigi supaya nggak jatuh, caranya gimana lah? Bokongnya ini pantatnya harus ke belakang, jadi dia supaya nunggu begini, jangan begini. Kalau gini melengkung, ininya melengkung sakit. Nah, ini juga sama kalau duduk, ini dia harus pantatnya ini nempel ke belakang kursi, baru ininya ditaruh. Nah kalau ini kan dia melengkung ke depannya. Ini tadi contohnya kalau kita duduk. Nih cegah jatuh, jadi stop multitasking. Jadi kalau jalan jangan mainan HP, jangan ngelamun ya nih, karena bisa tiba-tiba jatuh lah. Remove trip hazard nih mesti ini menghindari jangan sampai jatuh itu lihat lantainya. Jadi air, genangan air basah itu harus segera dilap, terus ada kain yang licin-licin itu mesti diambil, kalau enggak ini bisa jatuh toh. Terus periksa mata, jadi jangan sampai nggak kelihatan karena nggak pakai kacamata. Nah kalau malam dikasih penerangan supaya kelihatan ya. Nah ini loh bedanya osteoporosis sama osteoartritis. Jadi osteoporosis itu pengkeroposan tulang, kalau osteoartritis itu kerusakan tulang rawan. Jadi osteoporosis itu bisanya terjadi di tulang, jadi semua tulang, jadi tulang tangan, tulang semua bisa. Tapi kalau artritis itu bisanya di engsel, jadi engselnya pinggul bisa, engselnya lutut bisa, engselnya tangan bisa, engselnya siku bisa, engselnya bahu bisa. Jadi di semua engsel itu baru bisa dia artritis. Ya. Nah, ini apa? Sekarang kalau mau jaga supaya osteoporosis ini konsumsi kalsiumnya sama vitamin D dalam jumlah cukup makanannya, terus latihan angkat beban keseimbangan. Nah itu terus scoring pakai BMD itu tahu, jadi resikonya tahu osteoporosis atau bukan, itu dari sana. Ya. Ini saya kasih contoh yang tulang punggungnya ini kan harusnya bentuknya sama gini semua. Nah kalau ini turun dikit sampai bawah di jumlah jadi ya itu kan makanya jadinya lebih pendek ya. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, siapa yang mau bertanya angkat tangannya. Terima kasih Pak. Saya Alek Pak. Saya mau tanya, apakah osteoporosis itu bisa juga diakibatkan kekurangan hormon atau kelainan hormon, Pak? Misalnya kalau pada pria itu kekurangan testosteron, wanita kekurangan hormon testosteron. Yang kedua, apakah juga osteoporosis disebabkan karena banyaknya aktivitas dalam hal rumah tangga kayak hubungan suami istri dalam hal seks itu? Terima kasih. Nah, terima kasih pertanyaannya.
Jadi yang pertama tadi karena kekurangan hormon bisa, kalau kekurangan hormon bisa. Tapi yang kekurangan hormon perempuan, bukan laki-laki. Jadi laki-laki mau dia kekurangan testosteron pun tidak masalah, dia tidak akan berpengaruh ke osteoporosis. Tapi kalau perempuan kekurangan hormon estrogen, ya dia akan mengalami osteoporosis karena estrogen itu salah satu pelindung tulang. Makanya kalau perempuan menopause itu yang turun estrogennya. Nah, contohnya lagi, misalnya pada perempuan usianya 35 tahun, 40 tahun dia belum menopause. Menopause itu kan 55 misalnya. Tapi dia diambil kandungannya karena ada sesuatu, misalnya ada kista, tumor apa segala macam diambil kan. Dia akan mengalami menopause dini. Nah, menopause dininya itu akan berpengaruh pada osteoporosisnya karena keseimbangan hormon estrogennya turun. Makanya kadang beberapa itu diterapi dengan terapi estrogen, jadi disuntikkan estrogen tambahan. Cuma salah satu jeleknya estrogen tambahannya itu menyebabkan CA yang lain karena jadi unbalance, karena tubuh menganggap dia harusnya sudah tidak produksi tapi dimasukkan produksi dari luar. Nah itu biasanya nanti bisa kena CA yang lain, CA breast cancer biasanya yang sering kena, atau tiroid tadi jadinya lah. Terus osteoporosis ada nggak hubungannya sama hubungan badan? Kalau hubungan nggak ada hubungannya. Jadi seberapa banyak pun selama masih dalam tahap yang normal tidak ada masalah. Jadi tidak pernah hubungan seksual itu menyebabkan tulangnya mengalami keropos, sendinya sakit semua, artris itu nggak pernah ada. Berhubungan badan itu hanya menyebabkan kalori yang dikeluarkan lebih banyak. Jadi itu ada perhitungannya, memang waktu dulu itu ada perhitungannya berapa kalori sih yang dikeluarkan itu seperti orang berlari. Jadi makanya kenapa badannya jadi lebih capek gitu, tapi tidak mempengaruhi dengan kesehatan tulangnya, sendinya tetap normal seperti biasa. Ya. Terima kasih dokter. Itu apakah tulang itu mulai umur 16-17 perlu dikasih fondasi untuk tulang? Soalnya saya waktu umur 15 lebih itu saya sering makan saya kan buka toko itu jual seperti hemapito nah saya ada yang orang beli, saya amplop satu. Jadi telur mentah itu saya langsung telan. Nah itu fondasinya apakah mulai dari kecil, dari umuran itu perlu itu. Nah, sekarang orang-orang heran, lu kamu saya kan umur 78 masih naik sepeda motor, mereka kok kok kamu bisa sepeda motor? Ya mungkin saya masih muda itu saya olahraga angkat besi, tapi saya tidak ikut hanya di rumah aja latihan diri, tidak pakai masuk di perkumpulan atau itu. Jadi saya sering main barbel. Nah itu apakah perlu supaya masih tua itu sudah tulangnya kuat? Apakah ada hubungan dengan mulai pertumbuhan? Apa perlu harus dikasih makanan atau itu? Terima kasih dokter. Jadi gini, kalau pada anak-anak ya berarti kan remaja umur 16-17 tahun itu sebenarnya nggak perlu suplemen apa-apa. Kenapa dia nggak perlu suplemen? Karena satu, penyerapan di lambungnya sangat bagus. Jadi salah satu yang menyebabkan vitamin itu bisa diserap, bisa dibentuk karena satu-satunya fungsi dari lambung. Selama fungsi penyerapannya bagus, maka tidak perlu suplemen apa-apa. Jadi kalau anak-anak yang paling penting apa? Ya dikasih makanan yang 4 sehat 5 sempurna itu tadi. Jadi makan daging, makan telur, makan ayam, makan ikan, semua dia makan nasi. Satu. Jadi sumber makanannya harus tercukupi. Kalau dia tidak tercukupi, pasti pertumbuhannya akan terganggu. Satu. Yang kedua, ya dia harus berolahraga yang paling aman apa? Kalau umur segitu ya satu, berenanglah seminggu 1 kali atau 2 kali 30 menit sampai 40 menit, nggak boleh berhenti. Jadi terus selama itu 34 menit nggak boleh berhenti, terus selesai mentas, jangan kongkong di dalam sana. Nah terus olahraga lagi apa ya? Main basket, bulu tangkis apa boleh, itu untuk merangsang supaya tulangnya kuat, karena tulang itu akan bertumbuh tadi itu kalau dia dapat tekanan. Jadi sebenarnya nggak perlu suplemen apapun sampai nanti di umur sekitar 50 baru dia butuh
suplemen. Nah itu kan banyak juga orang yang datang ke saya tanya, dok, saya tuh kepingin anak saya itu bisa lebih tinggi lagi karena dia itu mau jadi pemain basket, bisa apa enggak gitu. Nah itu sama tadi jawabannya. Jadi jangan berpikiran tinggi itu kalau dia dapat suplemen, bukan. Tinggi itu satu secara genetik. Jadi kalau genetiknya dia tinggi, pasti dia tinggi. Cuman kalau dia sudah punya modal genetik tinggi tapi dia tidak dirangsang, dirangsangnya dengan apa? Ya satu itu dengan makanannya. Jadi makanannya dia ini tidak tercukupi. Misalnya jumlah proteinnya tidak tercukupi, terus karbohidratnya tidak tercukupi, dia malas, tidak pernah olahraga, otomatis ya dia tidak ada rangsangan itu. Jadi dia tinggi tapi tidak bisa mencapai tinggi maksimal. Sedangkan orang yang misalnya genetiknya tidak terlalu tinggi tapi dia mencukupi semua hal itu tadi, otomatis dia akan lebih tinggi meskipun tidak bisa lebih tinggi lagi. Jadi dia mencapai peaknya, mencapai tinggi maksimalnya. Nah, anak-anak itu harusnya dia harus mencapai pertumbuhan maksimalnya. Ya, makanya yang paling disarankan satu, asupan makanannya, kedua olahraganya, ketiga istirahat yang cukup. Karena dengan istirahat itulah tadi berarti proses itu tadi bisa dibentuk. Jadi nggak perlu anak-anak itu dikasih vitamin kalsium, vitamin D itu nggak perlu. Kecuali lah, bahkan kalau dia sudah umur 25-30 tahun terus dia patah tulang, nah itu mungkin perlu dikasih suplemen kalsium dan itu pun cuma 3 bulan, setelah 3 bulan berhenti. Tapi kalau di bawah 30 tahun itu tidak perlu suplemen apa-apa, dia tubuhnya masih sangat bagus untuk bisa membentuk kalsiumnya. Jadi nggak perlu dikasih apa-apa. Ya. Misi tanya, dosis suplemen kalsium yang dianjurkan. Jadi sekalian mereknya. Sekalian mereknya. Jadi gini. Jadi kalsium itu kan sebenarnya bisa didapat dari makanan, cuma tak bisa sepenuhnya dari makanan. Makanya diciptakan dosis. Makanya kalau bapak masih makannya bagus, sehari 3 kali, makan hewani, nggak parah makan vegetarian, nggak makan sayur, toh pokoknya makannya campur. Itu bapak cukup minum kalsiumnya dosisnya 400 sampai 500 mg. Itu sudah cukup. Karena apa, sisanya itu dapat dari makanan. Nah, biasanya merek yang beredar itu salah satunya biasanya namanya Kal 95. Namanya Kal 95. Kal 95 itu biasanya memang dipakai pada ibu hamil karena dia kandungan kalsiumnya 400 sampai 500 ribu. Kalau ibu hamil itu minumnya segitu dosisnya. Makanya Kal 95 itu banyak diresepkan ke ibu hamil. Jadi orang biasanya kadang kasih Kal 95 dia ngomong, dok itu vitamin ibu hamil, aku loh gak hamil dok, dan laki-laki katanya gitu. Padahal ya itu bisa dipakai dimanapun, gak ada patokan. Jadi pakai Kal 95 boleh diminum setiap harinya satu pagi, dan minumnya harus pagi setelah makan. Kenapa pagi? Karena kalsium itu butuh air yang banyak untuk penyerapannya. Lambung kita paling aktif itu pagi hari, sama seperti kita ketika bangun tidur kita paling aktif di pagi hari. Setelah siang sore kita akan menurun, tandanya kita ngantuk. Nah kalau kita minumnya lebih siang, otomatis penyerapan lambungnya kita juga akan lebih turun. Akhirnya apa? Banyak yang dibuang ke ginjal. Makanya banyak orang yang takut minum kalsium karena dia menganggap kalau kelebihan kalsium kena batu ginjal. Karena minumnya salah. Nah, vitamin itu tidak pernah diminum di malam hari, selalu diminum pagi hari. Kecuali cuma satu, omega. Cuma satu aja vitamin yang diminum malam hari. Dan itu ingat, namanya omega. Omega itu harus diminumnya malam hari, pas makan malam, di tengah-tengah makan. Karena omega itu kandungannya dia harus bercampur dengan makanan baru dia bisa diserap. Dan dia diserapnya ketika dia bekerjanya omega itu ketika malam hari. Makanya diminumnya cuma satu itu aja malam hari. Sisanya semua vitamin itu diminum pagi hari. Nah itu dosisnya gitulah. Nah, vitamin D dosisnya berapa? Vitamin D itu dosisnya 1000 mg sudah cukup. Kalau mau minum, kalau patah tulang baru 2000. Tapi kalau nggak minum vitamin D apa? Nggak apa-apa. Nah kalsium itu kan sudah ada ngangkut, tapi yang ngangkut L300 bukan truk. Nah kalau bapak sudah terdiagnosis osteoporosis, ya minum vitamin D supaya apa ya? Supaya kondisi osteoporosisnya cepat tercapai. Gitu. Ya. Kalau vitamin D kan 1000 ya dok. Nah kalau kita punya vitamin D-nya 5000, minum 5 hari sekali enggak? Itu iya, itu banyak yang bilang, dok gimana kalau punya vitamin D 5000 terus minum 5 hari sekali kan sama aja nggak segitu. Nah, saran saya punya 5000
buangan. Lek saya gitu, buang. Jangan diminum lek saya. Karena berbeda. Gini, pembagian itu memang benar 1000. Tapi ketika Bapak minum pertama itu dosisnya sangat besar. Jadi ketika masuk pertama kali itu dia akan bekerja keras untuk bisa menyerap itu. Jadi saya nggak menyarankan kalau dosisnya 5.000. Jadi dulu ingat saya waktu zaman COVID ada tuh dokter ortopedi juga di Jakarta, namanya Dokter Henry Suhendra, senior saya dulu. Dia ngomong kalau dia kan penggiat vitamin D, jadi dia ngomong katanya kalau vitamin D itu nggak mungkin keracunan, dia bilang. Jadi nggak pernah ada keracunan. Tapi itu dulu pernah dibantah sama banyak dokter. Ada hasil yang menunjukkan hasil vitamin D-nya itu lebih dari 100. Itu toksik namanya. Tandanya keracunan vitamin D apa? Kita nggak pernah sadar. Contoh yang paling gampang, kita merasa lelah terus. Lelah, ngantuk, nggak tenaga. Itu tanda, salah satu tanda keracunan. Tapi kita tidak pernah merasakan. Dia sangat toksik itu kalau lebih dari 120, pasiennya pingsan. Nah, memang belum pernah ada dilaporkan sampai pernah kejadian begitu, belum ada. Karena orang yang minum dosis segitu itu nggak terlalu banyak dibandingkan orang di luar negeri. Kalau orang di luar negeri itu kadang bisa minum vitamin D-nya 5.000 karena apa? Badannya gede. Karena badannya gede, otomatis kebutuhannya lebih besar. Nah, vitamin D 5.000 itu yang banyak beredar di Indonesia. Itu coba lihat mereknya. Semuanya dari mana? Dari luar negeri. Belinya apa? Online. Soalnya apa? Murah. Sak kotak gede, isinya 100, harganya mek piro, terus lek dibagi satu biji mek 1.000 rupiah. Kenapa kok bisa gitu? Kalau semua ditelusuri itu vitamin D yang dari luar negeri itu nggak semuanya ada di luar negeri. Kenapa begitu? Karena di luar negeri itu FDA-nya, namanya FDA itu BPOM-nya di Indonesia itu sangat ketat. Jadi kalau dia dapat ada sesuatu yang aneh itu di cancel, dia tidak boleh masuk. Sedangkan orang di sana yang sudah terlanjur produksi, gimana caranya supaya bisa laku? Dikirimlah ke pasar Asia, karena Asia paling gampang ditembusnya karena barang dari Eropa. Makanya berbanjirlah barang itu dari luar negeri. Padahal kalau Bapak cari itu di luar negeri belum tentu ada. Nah, itu salah satu contohnya kayak gitu. Jadi salah cari yang 5.000 ya apa dong buangan. Bagi dua. Gak bisa, karena vitamin D itu seperti minyak. Kalau dibelah, ambiar minyaknya. Siapa lagi? Malam dokter, saya turun nanya, ini untuk saat ini kan lagi musimnya itu ada fitness lansia. Itu baik apa enggak? Dan lagi ini satu lagi dokter, di antara ini terapi yang harus saya jalankan ini mungkin yang bisa dilakukan exercise di rumah. Jadi gini, kalau fitness lansia boleh tidak? Boleh aja selama yang ngasih tahu betul, tidak masalah. Yang jadi masalah kan gini, dia menganggap yang ngajarin ini nganggap orang yang dilatih lansia ini kekuatannya tidak sekeropos itu. Yang jadi masalah, misalnya Bapak disuruh angkat bebannya 5 kilo, sedangkan kemampuan Bapak harusnya cuma 3 kilo. Bapak latih dia, yang ada patah di berikan tulangnya karena dia keropos. Jadi kalau mau latihan pun saran saya, yo latihannya exercise-nya ringan-ringan itu dalam arti kalau Bapak ngangkat itu sudah merasa cukup berat ya jangan diangkat. Jadi tiap orang akan berbeda-beda. Karena ada juga orang tua, tapi yang fisiknya sangat bagus ada. Itu salah satu faktornya apa? Genetik. Itu tidak bisa dibantah. Jadi genetik itu sangat berpengaruh besar. Jadi jangan pernah membayangkan, loh, ini loh aku punya teman umurnya sama, tapi kok dia masih kuat sekali, sedangkan saya nggak kuat. Jangan pernah disamakan begitu, karena genetik tiap orang berbeda. Mungkin secara fisik genetiknya dia kuat, tapi mungkin dia punya penyakit yang lain yang Bapak tidak tahu. Misalnya punya penyakit hati, punya penyakit ginjal. Bapak nggak tahu, sedangkan Bapak tidak punya penyakit itu. Nah, makanya jangan pernah disamakan. Kalau kita lihat teman sebaya kita masih kuat, kita nggak kuat, karena tiap fisik orang memang berbeda-beda tergantung dari genetik lah. Kalau mau latihan di rumah, yang paling ini apa? Paling gampang menurut saya satu. Ya kalau mau setiap hari beliau sepeda statis. Sepeda statis
nanti latihannya 15 menit tiap hari, bebannya kan ada puterannya tuh, dipasang beban paling ringan, terus nanti tiap minggu bebannya dinaikkan jadi satu level sampai Bapak merasa beban maksimal. Ya sudah, berhenti di beban itu terus. Waktunya nggak boleh ditambah, waktunya itu 15 menit. Itu untuk melatih kakinya. Kalau melatih atasnya gimana? Berenang seminggu 2 kali 30 menit. Itu sudah sangat cukup. Untuk orang yang lansia di atas 60 tahun latihan itu. Kalau Bapak latihan itu rutin terus, satu, jalannya pasti kuat karena kakinya kuat. Nah, tapi namanya orang latihan itu pertama kali pasti sakit semua. Jadi banyak dok kali latihan, kok aku tambah susah jalan? Iya, namanya orang baru pertama kali latihan. Apalagi baru punya sepeda statis, dipakai pagi siang sore. Nah, seperti punya mainan baru kan, sakit semua. Padahal latihan sepeda statis itu hanya 1 hari 1 kali. Mau pagi-pagi mau siang-siang mau malam-malam pokoknya sehari sekali. Jangan pernah ada lagi dicicil. Dok, pagi 5 menit, siang 5 menit, malam 5 menit kan 15 menit. Ya gak boleh. Karena dia 1 kali, karena begitu latihan itu dia istirahat 1 kali 24 jam sampai besok. Baru dia dilatih lagi. Jadi otot itu bisa berkembang. Setelah dia di stretch, namanya ditarik, terus dikasih waktu untuk istirahat supaya dia kembali ke bentuk mulanya, baru dia ditarik lagi. Nah, kalau dia ditariknya dikit-dikit, ditarik, istirahat dikit, ditarik, istirahat dikit, itu kayak dibagi 5 menit, 5 menit, 5 menit. Dia nggak ada waktu untuk istirahat. Akhirnya apa? Capek jadi sakit. Nah, itu latihannya salah. Makanya latihan itu sehari sekali 15 menit itu seminggu 5 kali. Jadi kalau mau latihan yang benar, Senin, Selasa, Rabu, Kamis libur, Jumat, Sabtu latihan, Minggu libur. Itu sudah cukup. Seminggu 5 kali. Nah, kalau mau ditambah berenang boleh seminggu 1 kali atau 2 kali. Itu untuk melatih bagian atas. Nah, kalau lihat ininya Bapak kan dari dokter fisioterapi. Nah, lihat punyanya Bapak ini problemnya 2. 1 osteoartritis, 1 osteoporosis. Nah, kalau osteoartritis itu Bapak kan dipinggul sama di lutut, jadi dipinggul lutut kena dua-dua. Yang pasti aktivitasnya Bapak yang tidak boleh, jangan naik turun tangga, jangan jongkok, jangan duduk di bawah, jangan duduk di dengklek. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena waktu bangun itu tumpuannya di lutut sama di pinggul. Kalau lutut pinggulnya nggak kuat, akhirnya dia nambah ke punggung. Maka tiba-tiba nanti begitu bangun satu bagian ini sakit semua. Jadi jangan pernah melakukan itu sebisa mungkin, kecuali kepepet. Itu mau nggak mau. Ya, misalnya ke tempat umum terus WC-nya WC jongkok. Nah, mau nggak mau kan kalau itu kan. Kalau laki-laki kan nggak masalah, perempuan yang setengah mati kan. Nah, itu mau nggak mau. Tapi kalau bisa itu dihindari, itu 1. Yang kedua, jangan olahraga jalan. Itu tadi tak bilang. Karena semakin Bapak jalan, dia akan memberikan tekanan dari atas ke bawah. Berbeda dengan sepeda statis. Sepeda statis itu dia nekuk. Jadi yang dilatih itu otot atas dan otot bawah. Makanya hindari olahraga jalan. Nah, berikutnya lagi ya balik gemuk, berat badannya turunkan. Karena kalau nggak gitu dia akan memberikan tekanan dari berat badan. Nah, lalu Bapak begini ya, itu yang aktivitas yang harus Bapak hindari. Jadi semua tekanan di pinggul sama di lutut harus dihindari. Lalu osteoporosisnya minumlah kalsium, vitamin D. Nggak perlu latihan apa-apa, latihannya mau sepeda statis itu tadi sama berenang. Itu sudah cukup untuk mewakili ini semua. Nah, tapi kalau fisioterapi itu kan dia ini strengthening, ini kuat-kuatin aja untuk ngelemesin otot-otot di sini. Sebenarnya Bapak lakukan tidak lakukan, ya so-so aja, tidak ada manfaat ininya, tidak ada. Kan habis fisioterapi pasti lebih enak karena ototnya akan lemas. Tapi kalau begitu nggak dilatih, berapa hari kemudian dia akan kembali lagi Bapak di fisioterapi lagi enak lagi. Berapa hari kemudian gitu lagi. Ya benar, aktivitas sehari-harinya harus diganti, dimodifikasi untuk ngikutin, jadi supaya ini terjaga. Yang saya nggak tahu ini pengampurannya grade-nya grade berapa karena nggak ditulis. Jadi pengampuran itu grade-nya ada grade 1, 2, 3, 4. 1 paling ringan, 4 paling berat. Nah, kalau sampai sudah grade 4 itu biasanya yang namanya orang kalau disuruh operasi ganti tempurung, ya itu namanya grade 4. Karena grade 4 itu biasanya nempel dan kakinya bengkong. Jadi nanti paling gampang Bapak Ibu kalau pulang lihat kaca, kalau berdiri, kalau kakinya bentuknya huruf O atau X itu sudah pasti grade 4. Jarang yang enggak grade 4. Tapi kalau kakinya dilihat itu masih lurus, kenceng gini ya, nah itu nggak apa-apa. Tapi mulai gini ya, ini kan O, ini pasti grade 4. Kalau gini sama, ini juga grade 4.
Nah, cuman bedanya O dan X itu sisi mana yang rusak. Kalau O itu sisi yang rusak yang dalam. Kalau X itu yang rusak sisi luar. Ya, jadi perbedaannya cuma gitu. Ini nanti kalau mau tahu pengaturannya di lutut sudah grade berapa, ya kira-kira lihat di kaca itu. Kalau masih lurus, ya setidaknya masih grade 1, grade 2, grade 3. Tapi nggak mungkin grade 4. Nah, gitu. Ya. Bisa. Senam nggak perlu, jangan ikut senam apa biasanya? Senam Litenkong, apalah itu, ya. Nah itu nggak usah, karena gerakannya itu ada gerakan dia jongkok, nah itu kan membebani. Terus senam apa lagi bisa AW. Saya nggak tahu di sini ada nggak ikut senam AW. Kalau saya guyonan sama pasien saya kita kasih tahu, oh jangan ikut senam AW, KFC, McDonald, jangan. Wes nggak usah semua saya gitu. Jadi kalau saya guyonan sama pasien saya gitu. Nah itu sebaiknya senam-senam itu nggak usah dilakukan. Kalau saran saya, kalau usianya masih 40 tahun ke bawah ya boleh karena kekuatannya masih kuat. Tapi orang itu semua ada batasnya, itu limitnya. Ketika kita sudah mencapai limit itu, jangan pernah berpikiran untuk bisa kembali lagi dengan aktivitas yang sama di waktu usia muda. Itu nggak bisa. Jadi pasti setiap orang akan mengalami fase penurunan. Makanya sebenarnya osteoporosis dan osteoartritis itu bukan penyakit, tapi proses penuaan. Makanya osteoporosis bisa sembuh kan kalau kita operasi. Kalau osteoartritis tidak bisa sembuh karena osteoartritis itu analoginya sama seperti rambut. Dulu rambutnya hitam jadi putih. Kalau sudah putih jangan pernah berpikiran lagi untuk kembali hitam, tidak mungkin bisa. Kecuali rambut putih cabutan ditanam rambut. Sama seperti dengkul. Dengkul itu kalau sudah kapuran jangan pernah berharap kapurnya hilang atau berkurang, itu tidak mungkin terjadi. Yang bisa kapurnya bertambah banyak, maka tujuannya kita mempertahankan kapur itu tidak bertambah banyak. Jadi harapannya dia tetap kapurnya di sana, Bapak bisa tetap beraktivitas sampai di akhir hidup, tidak perlu melakukan operasi. Karena operasi itu tidak sesimpel itu, operasi itu harus butuh latihan, harus butuh ini, itu, dan setiap orang punya ketakutan masing-masing dengan operasi. Nah, makanya sebisa mungkin jangan pernah dioperasi sebelum dia mencapai grade 4. Nah, tujuan kita itu hanya mencegah grade 1, 2, 3, jangan sampai naik ke 4 gitu. Ya. Ya, ada lagi. Kalau saya selama ini ya kalau duduk di lantai kaki saya tuliskan itu kok sering kram maupun seperti gini gitu loh. Gitu gara-gara tulangnya. Kalau kram sama genggingan bukan dari tulangnya, tapi dari otot atau dari sarafnya. Nah, itu bisa karena Bapak aktivitasnya banyak, habis aktivitas jalan apa segala macam, terus duduk di bawah dilurusin. Nah, ketika Bapak aktivitas itu kan ototnya berkontraksi. Nah, ketika Bapak duduk di bawah, Bapak luruskan, itu kan ada tarikan, ya itu yang menyebabkan dia kram. Itu sama seperti kalau Bapak lihat pertandingan sepak bola. Jadi pemain sepak bola itu lari-lari di lapangan, tidak pernah terjadi apa-apa. Terus suatu saat tiba-tiba dia terjatuh dan dia megangi kakinya, yaitu namanya kram. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena lari-lari itu kan menyebabkan ototnya kontraksi. Nah, ketika dia kontraksi terus dia mencapai batas tertentunya. Ketika dia posisinya kakinya melurus, nah, jadilah kram satu. Yang kedua, biasanya karena rangsangan udara dingin. Jadi kalau Bapak duduk di lantai itu mesti dingin. Udara dinginnya itu yang merangsang dia untuk bisa jadi kram. Makanya kalau sering tidur tengah malam terbangun karena kram, itu caranya satu, aslinya jangan dingin-dingin. Kedua, kalau mau tidur itu dikompres pakai hangat. Caranya kompres kalau paling gampang itu air direbus, dimasukin botol kaca, terus hangat-hangat ditempelin. Jangan pakai baslam, kalau pakai baslam nanti cepet kering. Satu, yang kedua basah semua. Jadi dimasukin botol kaca terus ditempelin. Jadi caranya gitu 15 sampai 20 menit lah. Nah, kalau punya sinar inframerah boleh dipakai tinggal ngejepit listrik, arahin 15 menit selesai. Kalau punya bantal penghangat, bantal panas itu boleh dipakai. Itu untuk relaksasi boleh. Oke, masih ada lagi. Pati ya, dan saya mau tanya, kebiasaan kita seringkali
retak-retak Oh, di punggung, kepala, tangan, jari itu sebenarnya yang bunyi retak itu apa? Terus efeknya apa? Gitu. Makasih. ya itu sering itu dilakukan kan. Dok, habis dikeretek-keretek itu enak kan ada apa pijet, chiropratik, retek-retek. Nah, itu kenapa dia bisa bunyi? Dia bunyi karena yang bisa goyang itu cuma satu, sendi. Jadi sendi itu seperti engselnya pintu. Nah, engselnya pintu itu kan bisa buka tutup, sama seperti ini. Ini kan engsel semua. Jadi setiap tekukan yang bisa kita tekuk ini semua bentuknya engsel. Nah, kenapa dia bisa bunyi? Karena engsel sama engsel dilepaskan, terus dia kembali lagi. Jadi kan dia kan harusnya posisi normalnya memang ketemu gini. Cuman begitu dikeretekkan dia lepas terus balik. Ketika dia dilepaskan itu tegangannya berkurang. Makanya kerasanya begitu dikeretek rasanya lemes. Nah, dikeretek berkali-kali efeknya apa dong? Dia dikeretek satu, kalau balik gak apa-apa. Kalau nggak balik itu satu. Tapi kalau di tangan pasti balik. Kalau di tangan pasti balik karena tension tekanan di tangan ini sangat kenceng. Jadi makanya kenapa tangan kita itu bisa sampai menggenggam full, bisa sampai membuka full karena tension, karena tekanan di ototnya itu sangat tegang. Jadi dia itu begitu meskipun dilepaskan dia pasti balik. Kalau di tangan kebanyakan pasti balik. Yang jadi masalah itu kalau di punggung. Di punggung itu tekanannya tidak seperti di tangan. Jadi dia itu lebih mudah bergeser. Makanya kenapa orang dikeretek terus tiba-tiba kalau nggak balik satu, tiba-tiba orangnya lumpuh. Kalau dia dikereteknya di bagian punggung bawah, kakinya lumpuh. Kenapa dia bisa lumpuh? Karena lihatin gambarnya biar gampang. Nah, ini. Jadi nah, ini kan harusnya dia kan sejajar begini semuanya. Kan seharusnya dia sejajar begini lah. Ini kan ada lubang-lubang ya kelihatannya. Nah, di lubang-lubang inilah saraf itu berada. Jadi kalau dia dikeretek nih, dikeretek kan pasti dari belakang arahnya kan ke depan. Ini kan belakang, ini depan. Dia kan akan bergeser gini, terus dia balik. Nah, ketika dia bergeser begini, terus dia tidak balik, maka sarafnya ini akan ketarik. Nah, sarafnya ketarik ini tergantung di bagian mana. Kalau di bagian bawah yang lumpuh kaki, tapi kalau di bagian sini yang lumpuh semua tangannya. Jadi makanya jangan pernah mainan kretek-kretek di punggung sama di leher. Karena itu sering terjadi. Habis dikretek lumpuh pasiennya. Nah, karena dia dikretek balik enak. Enaknya itu tadi karena dia habis dilepaskan itu kan tensi, ini kan tegangan nih. Begitu dia lepaskan dia kembali, ya dia lega rasanya. Karena kan dia capek kalau gini terus. Itu sama kalau bapak duduk terus di kursi, begitu bapak berdiri terus bapak begini kan rasanya enak kan? Karena apa? Ketika duduk itu tekanan paling tinggi di punggung ketika duduk. Dia akan ngepres begini, tapi begitu kita berdiri tekanan itu dilepas ke atas. Makanya begitu diginikan dia rasanya plong, relax. Nah, saran saya jangan terbiasa untuk kretek-kretek gitu karena efeknya itu tadi yang jelek satu kalau nggak balik. Kedua kalau terus-terusan nanti lama-lama karena digeser-geser terus itu kayak orang kapal. Jadi sendi sama sendi kalau digeser dia akan ngafalin. Nanti lama-lama tubuh kita membuat mekanisme untuk bentengi. Jadi ditumbuhin tulang muda supaya apa? Supaya nggak bisa geser lagi. Nah makanya kenapa bisa timbul kapuran? Ya itu salah satunya kalau suka di kretek-kretek. Nah, coba lihat tangan ibu, bapak. Kalau yang ini engselnya mentol-mentol itu pasti sering dikretek-kretek. Mentolnya dari mana? Karena ditumbuhi sama tulang muda. Nah tulang mudanya itu fungsinya apa? Itu mekanisme pertahanan tubuh supaya dia tidak bisa bergeser lagi, makanya dibentengi sama dia. Itu efek jeleknya ditumbuhi kapur. Nah, efek keduanya yang jelek. Tapi efek yang paling jeleknya itu tadi tidak balik. Nah tidak balik kalau di tangan ya sih mending. Nah kalau di punggung terus jadi lumpuh, itu mau dikembalikan operasi nggak bisa balik. Karena saraf itu sama seperti kulit.
Jadi kalau kulit kita baret, mau dijahit serapi apapun, dia akan menimbulkan bekas meskipun tipis. Nah, kalau bekas di kulit, dia tidak bermasalah, tidak akan gatal, tidak akan berefek sakit apa. Tapi kalau di saraf berbeda, begitu dia ada defek sedikit saja, dia akan memberikan gejala yang tidak mungkin bisa hilang. Contohnya orang yang post stroke, dia meskipun stroke terus habis itu dia recovery, kekuatannya yang kiri dan yang kanan pasti berbeda. Meskipun dia bisa jalan, bisa makan sendiri, bisa nyetir mobil, tapi kekuatannya berbeda. Dia tidak mungkin bisa sama. Jadi yang jadi masalah kekuatannya tidak akan bisa balik meskipun masih bisa beraktivitas. Nah, jadi saran saya jangan di protek. Ya. Boleh diikuti? Itu kalau di luar negeri mungkin bisa. Jadi YouTube itu jangan pernah percaya YouTube sama media sosial lah, Instagram apa. Dari 100 mungkin yang benar 1, sisanya itu editan. Jadi nggak semuanya betul seperti itu. Jadi saat saya, Bapak melihat gerakan itu ekstrim, ya jangan dilakukan. Mau lakukan ya coba. Dicoba nggak sakit ya silakan. Tapi menurut Bapak kok tambah jadi sakit gini ya jangan diteruskan. Karena kita tidak pernah tahu yang dimasukkan itu videonya betul atau enggak, itu kita tidak pernah tahu. Karena media sosial semua bisa bohong. Dulu pernah tahu nggak ada tukang pijet yang dari Papua atau dari mana yang bisa nyembuhin orang patah tulang yang masuk di TV? Siapa namanya dia? Ida apa itulah ya. Itu kan terbukti itu bohong. Padahal semua orang dulu waktu itu percaya semua kalau dia beneran bisa melakukan itu. Nah, kalau bagi orang awam ya dia akan percaya, tapi bagi orang yang sudah tahu dia lihat ini nipu jelas, tidak pernah ada kejadian bisa begitu. Dokter itu nggak semuanya betul, tergantung. Itu kan kita tidak bisa pukul rata ya. Namanya dokter itu berbeda-beda. Jadi ada yang dia itu berpikiran, ada yang ilmunya berdasarkan pengalamannya dia, ada yang berdasarkan literatur. Nah, kalau kita yang betul, namanya dokter itu berdasarkan sains. Jadi kita memberitahu seseorang itu nggak bisa berdasarkan katanya, itu nggak bisa. Karena kita itu sains, ilmuwan kasarnya. Jadi kalau kita memberikan suatu edukasi itu harus berdasarkan sains, ilmunya sainsnya apa ya itu dipakai. Nah, kalau orang-orang itu kan dia mau modifikasi itu belum tentu bisa diterima di semua orang. Nah, kalau sampai sudah bisa diterima semua orang, selalu ada namanya guideline. Guideline itu panduan, itu dibikinkan panduannya. Kalau memang betul sempurna berhasil tidak menimbulkan apa-apa. Tapi kalau enggak, itu enggak bisa dipakai. Itu biasanya dipakai per pribadi. Nah, makanya saya bilang enggak semua gerakan itu bisa kita ikuti. Nah, kalau kita nyari gerakan, kan tujuannya kita berolahraga itu kan supaya kita sehat ya. Jangan nyari yang ribet-ribet, nyari aja yang paling simpel ya. Itu contohnya kalau saya tadi sepeda statis, berenang, paling simpel. Ya. Selamat malam Bapak. Saya mau tanya ini. Saya ini asli dari Kalimantan Barat. Nah, saya lihat di situ banyak orang yang masih tidak terlalu tua. Ada keropos tulang, ada bengkok, badannya termasuk nenek saya sendiri. Nah, usut ternyata mereka ini di sana kan hidupnya susah. Jadi sering makan makanan yang asin-asin. Contohnya kepiting yang kecil itu difermentasi. Jadi makan kepiting satu, nasinya 2 piring, gitu ya. Kemudian ikan asin, ya, kemudian ebi. Rata-rata seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah memang garam itu menyebabkan tulang seperti keropos? Nah, saya pernah tanya sama dokter, katanya untuk membuang garam itu melalui air seni. Nah, itu kalsiumnya disedot supaya garamnya bisa terbuang. Nah, mungkin dokter bisa kasih penjelasan. Terima kasih. Kalau garamnya sendiri itu tidak berhubungan dengan kalsium Anda. Jadi mau makan garamnya sebesar apapun dia nggak berefek. Cuman efeknya dari garam itu menyerap air. Makanya kalau banyak makan garam, kalau kita banyak makan yang vitsinnya banyak, itu mulutnya kita selalu kering. Kita minta minum terus. Itu karena salah satu efek garam itu diuretik, dia menarik air. Cuman air yang ditarik itu tidak mengandung kalsium, jadi kalsiumnya tidak berefek.
yang berefek fungsi ginjalnya. Karena fungsi ginjalnya menurun, otomatis dia tidak bisa menyerap kalsiumnya dengan bagus. Satu. Yang kedua, makanan yang diasinkan itu nilai kandungan gizinya sudah menurun. Jadi hampir tidak bergizi. Itu yang menyebabkan kenapa jadinya kekurangan kalsium. Tapi bukan karena kebanyakan garamnya terus kalsiumnya untuk membuang garamnya itu kalsiumnya ikut ketarik, enggak. Karena kalsium itu nyimpennya di tulang. Jadi sumber pabriknya dia itu di tulang. Jadi kalsium itu punya proses hidup sendiri. Itu tadi yang saya bilang. Ada proses makan, ada proses dimakan. Itu proses alami yang terjadi di dalam tulang. Makanya kenapa tulang itu bisa terus menumbuh, terus di suatu waktu dia bisa keropos. Yaitu keropos karena proses yang makan lebih banyak dari proses yang numpuk. Jadi yang ngasih bata lebih sedikit daripada yang ngambil. Jadi lama-lama defisit, makanya jadinya keropos. Nah, itu proses yang terjadi hidup di dalam tulang. Dia disirkulasi di situ, masuk ke peredaran darah, masuk lagi ke ginjal, di ginjal diaktifkan lagi sama vitamin D, diangkut lagi, dia masuk lagi ke tulang. Jadi kalau fungsi ginjalnya tidak bagus, otomatis penyerapan kalsiumnya pasti tidak bagus. Dokter tanya ini cari kok nggak bisa kembali, kenapa? Nggak bisa bentuk justru. Klik ya. Ya, klik. Itu namanya trigger finger. Trigger finger itu masalahnya bukan di tulang, bukan di sendi, tapi di uratnya. Jadi yang bermasalah di uratnya. Jadi tangannya kita 5 ini ada uratnya semua. 1, 2, 3, 4, 5. Urat itu yang menyebabkan kita bisa genggam. Kalau kita membuka itu uratnya yang di sini. Kalau gini ya kelihatan tuh uratnya. Nah, itu yang menyebabkan kita bisa naik ke atas. Tapi kalau nutup itu urat yang di dalam, urat di dalam ini nggak kelihatan karena ketutup sama lemak. Tapi urat itu bentuknya persis kayak gini. Nah, uratnya di sini itu ada selaput. Jadi tiap urat itu ada selaputnya. Jadi ada urat terus ada selaputnya, bungkus. Nah, kenapa dia bisa menebel? Karena kalau kita gerak, urat itu kan bergerak di dalam selongsongnya. Dia kan maju mundur. Lama-lama dia gesek terus di selaputnya. Selaputnya lama-lama jadi tebel karena dia gesek terus menerus. Nah, terus kayak gitu gimana tuh caranya? Satu, zaman dulu disuntik steroid supaya tipis. Tapi sekarang itu sudah tidak pernah dipakai. Karena apa? Karena steroid itu suntiknya cuma bisa 2 kali. Kenapa cuma bisa 2 kali? Karena efeknya steroid itu menipiskan. Selain yang ditipiskan selaputnya, uratnya juga ikut tipis. Kalau disuntik ke 3 kali, yang putus uratnya, itu nggak bisa. Makanya sekarang cara terbaiknya ya langsung dioperasi kecil di sana. Ya yang selaputnya yang tebel itu digunting. Baru dia bisa los karena tidak ada yang gigit kan. Kan itu uratnya kayak digigit sama selaputnya. Nah, itu efek jeleknya trigger finger apa? Ya, satu sakit. Kedua, tangannya harusnya bisa lurus gini ya. Lama-lama dia ditarik. Jadi nanti jadi bengkong. Nah, kalau sudah bengkong begini, meskipun dioperasi, dia tidak mungkin bisa balik gini. Karena apa? Karena urat itu kayak karet. Jadi kalau karetnya sudah memendek, dia tidak bisa dipanjangkan lagi. Nah, makanya itu kalau sudah lama biasanya jalannya jadi bengkok, biasanya gitu. Nah, itu masalahnya di uratnya, bukan di tulangnya, bukan di sini. Ya. Oh, katakan nggak bisa diangkat banyak, bisa satu bahunya kaku, itu bisa dari sendinya atau yang kedua dari ototnya. Nah, itu tergantung. Biasanya nanti mesti dilihat USG nanti baru bisa tahu itu ototnya bermasalah, robek atau sendinya bermasalah. Itu bisa karena satu aktivitasnya itu salah, itu suka ngambil barang bahunya ke arah belakang, jadi ngambil barang nah begini atau ngambil barang serong, ngambil barang terus diangkat begini, nah itu kan bebannya di sini, makanya ototnya kalah. Ototnya kalah karena apa? Karena di bahu itu ototnya kecil-kecil. Begitu dia dapat tekanan, dia robek.
Karena ototnya kecil-kecil, apalagi sudah usia, kalau sudah usia peredaran darahnya otomatis nggak selancar waktu masih muda. Satu. Yang kedua, bisa tidur itu miringnya ke sisi kanan terus, karena ditindingin terus dia aliran darahnya di situ jelek, otomatis ototnya akan ketarik pelan-pelan, makanya jadi sakit. Biasanya bangun tidur sakit terus. Yang ketiga suka digini-ginikan, tambah sakit. Ya, itu penyebabnya biasanya ya. Udah jadi. Jadi. Kalau nggak sakit sekali nggak perlu. Kalau sakit sekali ya boleh sesekali, tapi nggak boleh terus-terusan, karena salah satu efeknya obat itu ginjal kok. Nah, ibu minum itu terus nggak sembuh-sembuh sehingga ada sakit ginjal. Ya. Selamat malam dok. Saya dulu tanya mengenai sini kenapa kamu menolak ini? Kalau ditarik ototnya juga ditarik. Lehernya itu nggak segitu susah, karena itu kan mesti diproses untuk lihat secara detail apakah ada kapur di sana, apakah ada penyempitan di sana. Itu banyak. Kalau penyebabnya itu kita nggak bisa spesifik, ini nggak bisa. Tapi rata-rata memang masalahnya di sendinya, sendi lehernya. Kalau lihat usianya bapak sudah rambutnya sudah putih gitu ya, berarti kan sendinya pasti akan muncul kapur. Itu udah pasti. Nah itu dulu waktu muda bapak sering dikeretak-keretak, itu salah satu penyebabnya. Jadi dia bisa tumbuh banyak kapurnya di sana. Tapi selama dia tidak menimbulkan kesemutan di tangan kiri dan kanan, itu tidak apa-apa. Kaku itu hal yang wajar, karena semakin usia sendinya akan semakin kalah, dia kekurangan minyak biasanya. Nah, sedangkan di leher ini kan sendinya kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Nah, itu yang menyebabkan dia lebih gampang kaku dibandingkan lutut. Kalau lutut sendinya satu tapi gede. Nah, makanya biasanya kalau di lutut, biasanya pengapuran mesti dikasih pelumas, yaitu guna pelumasnya supaya dia pelumasi. Kalau tidur kadang-kadang kakinya keran. Ya, tidur kaki kram itu bangun itu agak keran kaki. Nah, makanya kram itu tadi seperti bapak ini kita bilang bisa karena satu aktivitasnya, banyak aktivitasnya dipakai istirahat, kena paparan udara dingin, dia jadi kram satu. Atau yang kedua punya minyak saraf dari mana? Biasanya punya diabetes. Diabetes itu menyebabkan hantaran listrik sarafnya jadi sensitif, makanya dia gampang kram. Makanya cara paling gampang itu biasanya malam sebelum tidur dikompres pakai hangat supaya ototnya jadi rileks satu. Yang kedua AC-nya jangan dingin. Tapi kakinya itu bisa ditarik ini. Ya, ditariknya itu karena kramnya. Nah, dari bawah ini tarik ke atas tulang. Ya itu kram namanya. Nariknya dari bawah sampai ke pinggulnya atau ke punggungnya atau iya itu namanya kram. Itu bisa karena aktivitasnya bapak sebelum tidur sorenya banyak jalan, banyak berdiri. Karena efek dari jalan dan berdiri itu ototnya jadi tegang. Nah terus bapak istirahat karena paparan udara malam dingin, dia otomatis narik. Itu makanya sama seperti pemain bola. Pemain bola itu asalnya nggak ada yang kram kan, dia lari-lari di lapangan. Tapi begitu di suatu periode tertentu dia tiba-tiba jatuh sendiri. Nah itu karena apa ya? Karena dia lari-lari itu kan capek. Karena lapangan itu kan udaranya selalu dingin karena dia mainnya selalu sore hari ke malam. Nah itu rangsangan udara dinginnya itu yang menyebabkan dia jadi. Tapi di belakangnya dikasih sinar gitu. Ya dikasih angkat-angkat enak karena dia akan lemas. Nah itu makanya tandanya kram. Begitu sesuatu yang narik dikasih sesuatu yang hangat, dia akan rileks. Tapi kalau dikasih sesuatu yang dingin semakin kram. Nah, jadi ya memang harus dihangati kayak tadi saya bilang. Terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi. Maaf dok, tolong tanya dok, apa betul air soda air soda itu dapat menjadikan osteoporosis? Terus ada lagi dok, ini jempol kaki itu kadang-kadang bisa seperti tulangnya muncul. Ya muncul. Terus ada lagi dok, mungkin korban TikTok ya. Saya sering lihat TikTok itu dengkulnya itu kotok. Itu penyebab utamanya apa? Jadi
kita jangan sampai kena, tapi bisa mencegah dulu. Jadi kalau air soda sih tidak ada ininya dengan apa propos, nggak ada. Jadi minum air soda nggak apa-apa, nggak ada efeknya apa-apa. Yang ada efeknya air soda kalau kayak apa Coca-Cola, Sprite ya diabetes karena manis. Nah, efeknya itu aja, efek jeleknya itu aja. Sebenarnya soda itu tidak ada efek apa-apa, tidak ada. Terus yang kedua, kalau jempolnya miring ya, itu namanya bunion. Jadi jempolnya miring itu biasanya paling sering perempuan. Nah, dan itu tidak diturunkan. Jadi ada pasien yang dok ini jempol saya gini karena diturunkan. Waduh ngesakno ya saya punya turunan gitulah. Itu jadi nggak diturunkan. Itu salahnya dari awal. Jadi dulu ketika muda itu perempuan sukanya pakai sepatu itu bentuknya kayak sepatu Aladin. Jadi depannya runcing dulu kayak segitiga. Nah itu kan sempit ujungnya, otomatis si jempol itu akan didorong masuk ke arah dalam, makanya tulangnya yang sendirinya itu akan muncul ke luar. Nah kalau sudah gitu diapain dong? Like saya secara kosmetik jelek baru dibetulkan, itu satu. Yang kedua kalau sakit, kalau nggak sakit, nggak kosmetik, nggak apa-apa, nggak diapa-apakan. Itu nggak bisa kembali kecuali dipotong. Jadi benerkannya pun itu dipotong. Jadi tulang yang nonjol itu dipotong, yang miring dipotong, dikembalikan lurus terus dipasang kawat. Jadi supaya dia tumbuhnya lurus. Jadi bisanya dibetulkannya dengan itu. Tapi itu kalau dua itu aja, satu sakit karena mengganggu aktivitas untuk jalan, satunya lagi secara kosmetik jelek. Itu memang dibetulkan. Tapi selain itu tidak pernah dibetulkan. Jadi itu karena kebiasaan pakai sepatu yang ujungnya sempit. Nah itu jawabannya. Jadi pakailah sepatu yang ujungnya depannya lebar, pakai sandal pun begitu. Jadi jangan pernah pakai sepatu kerja yang bentuknya seperti sepatu Aladin. Itu sudah boleh karena kebiasaan pakai itu terus dia mendorong terus jempolnya makanya jadi bengkok. Nah, terus kalau dengkul bunyinya kletek itu sudah pasti kapur. Kenapa bunyi? Ya karena ada kapur di dalam sendi. Itu seperti engsel pintu, di dalam engsel pintu bapak kasih sesuatu yang mengganjal, dia akan bunyi kretek. Nah, cara nyegahnya ya apa ya? Itu tadi. Jangan naik turun tangga, jongkok, duduk di bawah lantai, kursi pendek, dingklik, nah itu tidak boleh. Satu, kedua jangan olahraga, jalan, olahraga sepeda, statis 15 menit tiap hari. Nanti mulai dari perbandingan lalu ditambah, yaitu untuk melatih supaya ototnya kuat. Kalau berat badannya berlebihan harus turunkan. Nah, taunya berat badan berlebih apa dong? Paling gampang itu tinggi badan kurangi 100. Nah kalau berat badannya itu melebihi itu 1-2 kilo nggak apa-apa, tapi lebih dari 5 kilo ya namanya kegemukan. Itu harus diturunkan mendekati nilai. Ya Pak, jelas ya. Kita ada lagi. Terus malam dok. Mau bertanya ini, apakah level osteoporosis itu bisa diperbaiki, maksudnya dengan olahraga, asupan, menjaga asupan makan dari osteoporosis, apakah nanti bisa ke osteopenia? Bisa, itu bisa. Dari osteoporosis jadi osteopenia bisa. Dari osteopenia jadi normal pun bisa. Jadi kalau sudah osteoporosis itu biasanya disarankan itu bisa disuntik. Itu yang disuntik itu proses untuk menghentikan proses osteoporosis. Jadi ada yang disuntik itu 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Nah kalau selain disuntik diapain? Minum obat, 1 minggu 1 kali. Nah, kalau ibu-ibu, bapak ada yang tahu mereknya Alovel, Actonal, ya itu proses untuk menghentikan osteoporosis. Itu kan proses osteoporosis itu ada yang makan, itu namanya rayapnya lah anggapannya. Nah ada yang numpuk, itu semennya. Jadi obatnya itu tadi menghentikan si rayap. Jadi si rayap ini dimatikan, jadi supaya mati kan, nggak ada yang makan. Terus diminumi kalsium sama vitamin D terus supaya dia numpuk. Nah itu ada prosesnya yang mematikan rayapnya selama 3 bulan, ada yang 6 bulan. Tapi kalau obat minum itu maksimal 1 bulan. Jadi adanya obat minum itu 1 minggu, 1 minggu lagi harus minum, 1 minggu lagi harus minum. Nah satunya lagi itu 1 bulan 1 kali. Dan 1 bulan ini minum 1 bulan. Nah itu tanggalnya harus pas. Jadi misalnya sekarang minum tanggal 20, minggu depan ya 20 bulan depan. Misalnya sekarang minumnya 1 minggu, sekarang tanggal 1, berarti 1 minggunya tanggal 8, tanggal 8 nya harus minum lagi. Begitu dia tidak diminum, proses rayapnya akan
tumbuh lagi. Itu dipakai kalau pada pasien yang sudah osteoporosis. Tapi kalau pada pasien yang osteopenia itu nggak perlu dikasih itu, dia hanya perlu minum kalsium dan vitamin D. Sudah cukup. Sama olahraga seperti biasa, berenang, sepeda statis, aktivitas jalan seperti biasa normalnya, bukan untuk olahraga. Jadi aktivitas jalan itu boleh, tapi untuk aktivitas hari-hari. Dari sini turun ke parkiran, nah itu boleh karena aktivitas sehari-hari. Tapi bukan berarti dari sini turun ke parkiran 10 kali. Nah itu nggak boleh. Dok, biar langkahnya pas juga tak lihat di jamku, pas aku tak mondar-mandir 10 kali, itu nggak boleh. Nah, jadi untuk aktivitas sehari-hari boleh, tapi untuk aktivitas berlebihan nggak boleh. Terima kasih. Malam dok, saya punya kenalan, lehernya itu kaku. Jadi kalau jalan itu jadi bukan seperti saya begini, nggak bisa. Kaku itu tulangnya apa sarafnya? Terima kasih. Kalau lihat dari cerita Bapak punya kenalan, berarti umurnya pasti seumuran Bapak. Oh, masih muda, apalagi kalau masih muda. Itu autoimun pasti. Namanya autoimunnya ankylosing spondylosis. Jadi ankylosing spondylosis itu penyakit autoimun pada tulang yang menyebabkan dia itu tulangnya antar ruasnya itu ditumbuhi tulang. Jadi mulainya pasti dia kakunya dulu mulai dari pinggul, habis itu naik sampai atas. Dulunya enggak pain. Ya, dulunya pertamanya enggak, tapi pertamanya biasanya kakinya dari pinggul, dari pinggulnya terus naik-naik. Kalau di foto nanti kelihatan ditumbuhi tulang semua dari atas sampai bawah. Itu ankylosing spondylosis, itu tidak bisa sembuh. Jadi proses itu memang proses autoimun. Jadi autoimun itu banyak, bukan cuma ibu kan tahunya mungkin autoimun lupus ya, lupus kayak gitu kan autoimunnya kayak penyakit autoimun kan banyaknya penyakit dalam, tapi di tulang juga ada penyakit autoimun, yaitu namanya ankylosing spondylosis ya. Ankylosing spondylosis itu cuma satu dibandingnya dengan steroid. Karena steroidnya itu emang menghambat dia untuk inflamasi, jadi menyebabkan dia nggak sakit. Karena ankylosing itu sakit sekali karena dia jadi kaku semua dan bisa berubah. Jadi kalau dia mau miring itu badannya harus gini, kepalanya nggak bisa miring. Ya karena dia ditumbuhi tulang, jadi harusnya fungsinya sebagai sendi itu bisa berputar. Dia tidak bisa berputar, jadi ditumbuhi tulang di sampingnya itu jadi padat. Nah, biasanya awalnya badannya tegak, terus nanti lama-lama agak jadi gini. Itu namanya rocker bone. Jadi seperti pemain rocker itu pemain gitar itu kalau dia main gitar rocker itu kalau gitar dia kok begini. Nah itu tandanya seperti gitu. Jadi dia asalnya tegak terus jadi gini. Dia nggak bisa tegak lagi, nggak bisa. Kalau ankylosing nggak bisa. Kalau ankylosing nggak bisa. Kalau penyebab yang lain ya itu harus dicari penyebabnya apa. Tapi paling sering kalau usianya muda ankylosing biasanya. Nah itu tahunya nanti di tes darahnya, ada tes autoimunnya. Nanti kalau positif ya sudah itu. Itu sama seperti tesnya autoimun rheumatoid arthritis (RA). RA faktornya kalau positif pasti positif. Nah autoimun itu tidak bisa ditebak kapan dia muncul, kapan dia tidak muncul, itu tidak bisa ditebak. Jadi rata-rata autoimun memang munculnya pada orang usia lanjut. Dulunya mudanya sehat-sehat terjadi, tapi ada juga autoimun yang terjadi ketika dia usianya masih muda. Ini tadi kan banyak yang diomongkan 65 ke atas ya. Kalau di atas 50, maksudnya untuk mencegah supaya nggak osteoporosis, kita beraktivitas masih boleh ya? Boleh. Kan batasnya sebenarnya itu kalau laki-laki 60 tahun. Itu kalau rata-rata itu kalau kita ambil rata seluruh dunia itu 65 tahun. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia itu kalau laki-laki 60 tahun. Kalau perempuan sudah menopause. Poinnya cuma di menopause. Jadi kalau ibu menopausnya umur 40 ya sudah pasti nggak lama kemudian ibu akan osteoporosis dan osteoartritis. Itu pasti. Pasti. Nggak bisa dicegah. Nggak mungkin. Ya bisa sebelumnya ibu minum dulu kalsium vitamin D. Tapi osteoartritisnya itu tidak bisa dicegah secara langsung, tidak bisa. Karena osteoartritis itu kan nggak bilang sama seperti rambut. Dulu warnanya hitam berubah jadi putih. Mau ibu apa-apa kan dia tetap akan jadi putih.
Osteoartritis, ibu meskipun jaga tidak naik turun tangga, jongkok dan kawan-kawannya untuk latihan sepeda statis, tapi tetap akan ada pengapuran. Nah, tapi kalau ada dok, teman saya kok dia jalan lututnya nggak sakit, berarti kan nggak kapuran? Belum tentu, karena dia nggak sakit itu dia tidak berobat. Kalau dia tidak berobat, dia tidak di ronsen. Sedangkan kita tahu osteoartritis grade awal itu kalau di ronsen, kalau nggak di ronsen nggak tahu. Sedangkan orang kalau nggak sakit, nggak mungkin dia ke dokter. Isen-isen dok, saya minta di ronsen lutut saya, nggak mungkin. Orang yang sakit aja, kau mau ke dokter aja sih nanti soalnya masih bisa jalan. Tapi begitu nanti bengkak, tidak bisa jalan, itu loh baru dia mencari pengobat. Makanya biasanya banyak yang datang itu grade-nya itu minimal sudah grade 3, grade 3 menuju grade 4, grade 4 paling banyak. Nah itu banyak yang terjadi sudah begitu. Tapi datang dengan grade 1 awal gitu, itu hampir kecil sekali. Kecuali biasanya habis jatuh. Jadi gini, dok, dulu saya sebelum jatuh ini saya nggak sakit apa-apa, lutut saya ini sehat, bisa jalan kemana. Tapi habis jatuh tuh nggak bisa jalan jauh, jadi sakit terus. Apa ya? Ya karena jatuh ini kok menyebabkan gitu kan? Jawabannya itu bukan karena jatuhnya, tapi karena sudah punya kapur. Jadi jatuh itu hanya sebagai pemicu. Karena ada pemicunya itu gejala kapurnya muncul. Nah tapi kan orangnya tidak sadar kalau dia sebelumnya sudah punya pengapuran. Nah makanya dia berobat karena dia merasa habis jatuh tidak sembuh-sembuh. Nah makanya itu di ronsen, dari hasil ronsen itu baru kelihatan, oh bu ini ternyata sudah ada kapur. Nah biasanya begitu ketahuannya. Oke, ini kan sudah jamnya ya. Jadi satu lagi Bapak Ibu, kalau ada satu saja, setelah itu kita tutup. Apakah ada? Oke. Malam dok, ini menanggapi yang pertanyaan yang tadi itu. Apakah susu bisa mencegah osteoporosis dan apakah itu efektif gitu? Terima kasih. Susu bisa mencegah osteoporosis, bisa. Yang jadi masalah satu, yang minum umur berapa? Kalau yang minum umurnya sudah 60 tahun nggak efektif. Kenapa ya? Tadi saya bilang dia bisa efektif kalau dia diserap di lambung dalam kondisi baik. Sedangkan kalau sudah umur menua, berarti fungsi lambung pasti menurun, otomatis penyerapannya otomatis akan menurun. Nah itu yang menyebabkan kalsiumnya tidak mencukupi. Tapi kalau fungsi lambungnya bagus, cukup ibu minum susu 500 ml satu gelas itu sama dengan 500 mg kalsium, cukup kalau fungsi lambungnya bagus. Tapi kebanyakan kita orang yang sudah usia lanjut itu penyerapannya jelek lambungnya. Kadang minum susu muntah, kadang minum susu mual, kadang minum susu ngencret. Nah itu kan, makanya itu yang menyebabkan kenapa diciptakan suplemen kalsium. Karena suplemen kalsium itu dia tidak melewati asam lambung, jadi dia itu penyerapannya lebih gampang dan dia lebih diserap sempurna. Makanya dianjurkan minumnya kalsium tablet. Nah kalsium tabletnya pun yang dianjurkan kan saya bilang kan 400 sampai 500 mg sehari, nggak perlu 1000 mg per hari. Karena apa? Karena sisanya kalau masih makannya bagus itu sudah cukup, kecuali makannya jelek. Jadi mau nggak mau minumnya kalsium 1000 mg. Oke, terima kasih Dr. Sunartono, bisa berikan aplaus. Terima kasih sudah melayani kami pada malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya dan juga pekerjaannya sebagai dokter di Rumah Sakit Gotong Royong. Oke, saya kembalikan ke